Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di bagian ini Andri dan Dina mengalami sesuatu kejadian yang tidak enak di rumah Andri. Ada seseorang yang tak suka dengan Dina. Seperti apa kisahnya? Cari tahu di bagian ini ya. Tapi sebelum masuk ke bagian ini, biasa, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Aku duduk di samping Dina. Kulihat Dina matanya sembab karena banyak menangis. Melihat Dina seperti itu, aku merasa kasihan. Andri, kamu kenapa tidak angkat telepon aku? Aku mau jelasin. Kasih aku kesempatan untuk jelasin. Please, kasih aku kesempatan untuk jelasin. Setelah itu, kamu mau marah, mau bagaimana, terserah. Aku tidak pernah menduakan cinta kamu, kata Dina. Aku menghela nafas panjang. Kenapa tiba-tiba sosok Melati ada di sudut ruangan seperti ingin tahu apa yang terjadi? Dri, dengar aku dulu, please, kata Dina setengah memohon. Aku hanya mengangguk pelan saja. Dri, lelaki yang kamu rekam di video bersama aku itu paman aku, adik ayahku. Waktu ayah meninggal, aku sempat diasuh oleh paman, kata Dina. Aku masih terdiam, mencoba memastikan apakah itu benar paman Dina. Seperti mengerti jalan pikiranku, Dina mengeluarkan HP-nya. Nih Dri, kamu lihat foto aku sama paman. Foto semasa ayahku masih ada bersama paman dan aku dan adikku Anto, kata Dina. Kalau masih gak percaya nih, biar aku video call. Dina melakukan video call dengan orang yang disebutnya sebagai pamannya. Hai Dina, ada apa video call? Kata paman Dina. Paman, ini Dina mau ngenalin pacar Dina yang pernah Dina ceritain. Ini namanya Andri, kata Dina sambil mengarahkan kamera HP ke arahku. Hai Andri, ini pamannya Dina. Maaf, tadinya Om pengen ketemu kamu, cuma urusan kerja jadi nggak bisa ditinggalkan, kata paman Dina. Oh ya Om, nggak apa-apa. Nanti bila ada waktu bisa kita bertemu, kataku. Om nitip Dina ya, jaga baik-baik. Walau kadang Dina suka manja, kata paman Dina. Siap Om, saya akan berusaha sebaiknya. Dina udah dulu ya, paman udah mau naik pesawat nih. Oh iya Om, dadah ya, bye. Gimana, percaya gak sekarang? Iya percaya. Maaf ya kalau aku nyangka kamu selingkuh, habis main kecup kening segala. Iya aku maafin, tapi jangan gampang ngambek, nanya dulu dong ke aku, kata Dina. Iya maafin ya, kataku. Ibuku datang membawa minuman dan meletakkan di meja, lalu duduk di samping Dina. Nanti kalau Andri nyakitin kamu bilang aja, biar ibu yang marahin Andri, kata ibuku. Iya bu, Andri gampang marah orangnya, kata Dina merajuk ke ibuku. Iya, tapi Andri kalau marah gak pernah lama kok. Kalau marah juga paling diam aja, ditanya gak mau jawab. Kapan-kapan boleh ibu bertemu orang tua kamu Dina, kata ibuku. Orang tuaku sudah tidak ada bu, sudah lama meninggal, kata Dina matanya mulai berair. Maaf ya, ibu sudah nanya orang tua kamu, jadi bikin kamu sedih, kata ibuku sambil memeluk dan mengusap rambut Dina. Gak apa-apa bu, terima kasih. Ibu sudah baik sama aku. Andri, kamu jangan nyakitin hati Dina, kasihan. Bu, aku kan yang anak ibu, kok aku yang dimarahin terus, kataku sambil cemberut. Perempuan tuh ya perasaannya lembut, kamu harus ngerti. Ibu kasihan, pacar kamu datang-datang nangis. Harusnya kamu ajak Dina kenalin ke ibu. Malah ini ada masalah, baru tahu kalau Dina ini pacar kamu, kata ibuku. Iya bu, maaf. Aku merasa bahagia melihat Dina nyaman bersama ibuku dan sebaliknya ibu begitu menyayangi Dina. Padahal baru bertemu.
Ayahku masuk rumah dan ikut duduk bersama kami. Andri, seharusnya kamu kenalin. Ayah gak akan melarang kamu dekat sama seseorang. Malah ayah akan lebih senang kamu cepat menikah daripada pacaran, kata ayah. Aku baru mau kasih tahu ayah, cuma lihat situasinya. Ya udah, biarlah. Kamu mau anterin Dina pulang atau biar nginep di sini? Biar Dina tidur sama ibu. Ayah lapor dulu sama Pak RT. Kalau mau nginep sekalian mau ronda, kata ayah. Dina, kamu mau aku antar pulang atau mau nginep di sini? Nginep juga nggak apa-apa, kata Dina. Ya udah, nanti tidurnya bareng ibu. Sekarang makan dulu ya seadanya. Kalau sudah makan nanti tidur, biar pagi-pagi diantar Andri, kata ibuku. Ayah ke Pak RT dulu bu, sekalian mau ronda, kata ayah. Adik kemana bu, kok gak kelihatan? Udah tidur, kata ibuku. Aku dan ibu dan Dina makan malam. Setelah makan malam, ibu dan Dina ngobrol panjang lebar. Kata ibu sih ingin lebih akrab sama calon mantu. Aku duduk di teras rumah menyalakan sebatang rokok. Kuhisap dalam-dalam, desir angin dingin berembus di sisiku. Ciri khas ketika Melati ingin bicara denganku. Walau sosoknya tak terlihat, aku merasa kehadirannya di sisiku. Bu Dewi telah menemukan ibuku. Besok ibuku akan ke rumah Bu Dewi yang dulu merupakan rumah kami dulu. Tolong berikan diariku ke ibuku, bisik Melati. Aku mengangguk perlahan. Tolong jaga ibuku, aku tidak bisa berbuat banyak. Jaga pula Dina. Ada seseorang yang membencinya dan ingin mencelakai dia, bisik Melati. Siapa yang mencelakai Dina? Apa sama dengan yang terjadi pada Dina ketika di pantai? Kataku dalam hati pada Melati yang bisa Melati dengar. Aku tak tahu siapa yang menyuruhnya, tapi kurasa sama dengan yang mengganggu Dina ketika di pantai. Kenapa kamu gak bantu aku melawannya? Aku lemah, tak sekuat mereka. Awas, mereka akan datang. Kurasa ingin meninggalkanku. Ciri Melati pergi. Aku segera membaca doa karena hawa tak enak mulai terasa. Benar saja, tak lama kulihat benda hitam seperti bola melayang-layang di sekitar rumahku. Hawa tak enak menyeruak dan suara-suara aneh mulai terdengar. Mungkin ini yang dimaksudkan Melati yang ingin mencelakai Dina. Aku bukan pemberani, tapi ketika ada yang berniat mencelakai orang yang kusayang, aku akan berusaha semampuku melindungi. Kamu jangan ikut campur urusanku. Terdengar suara dari benda hitam yang melayang-layang. Jangan ganggu keluargaku, akan kulawan kau semampuku. Benda hitam itu jatuh ke tanah dan mulai berubah menjadi sosok tinggi besar yang menakutkan. Aku berdiri dan mulai membaca doa dan kukuatkan hatiku. Walau sungguh makhluk itu membuatku sangat takut, tapi aku harus kuat menjaga keluarga kami. Makhluk itu tiba-tiba mencekikku. Aku seperti kehabisan nafas. Aku segera berdoa mohon kekuatan dan perlindungan untuk melawan makhluk yang akan mencelakai Dina dan keluargaku. Aku seperti akan mati kehabisan nafas hingga aku tiba-tiba seperti berada di suatu tempat. Tempat yang asing. Tiba-tiba kulihat seorang lelaki sudah tua dengan wajah keriput dan rambut acak-acakan membaca sesuatu di depan sesaja. Mungkin ini si pengirim makhluk yang mencekik aku. Aku dekati dan kubentak orang itu. Orang tua itu seperti terkejut dan melihat ke arahku, tapi seperti melihat tak jelas keberadaanku. Di suatu sisi, aku merasa kehabisan nafas. Di sisi lain, aku seperti di alam lain tempat beradanya pengirim makhluk itu untuk mencelakai. Aku sudah tidak dapat bernafas lagi. Mataku sudah tak dapat melihat jelas lagi. Tapi batinku melihat sosok orang yang mengirim makhluk ini. Orang itu tersenyum seperti puas dengan apa yang menimpa diriku. Aku berdoa memohon agar diberi kekuatan melawan makhluk ini. Di tengah kesakitan dan kesadaranku yang hampir hilang, tiba-tiba aku mampu menepis tangan makhluk itu yang mencekek leherku. Aku terbatu ketika tangan makhluk itu lepas dari leherku. Aku kini bisa bernafas lega. Aku bersiap-siap bila makhluk itu kembali menyerangku. Aku membaca doa-doa yang kuhafal dengan khusyuk. Sambil membaca doa, aku coba mempersiapkan diri dari serangan makhluk itu. Kembali makhluk itu mencoba mencekikku. Kali ini, aku bisa menghindar.
Lagi, makhluk itu mencoba menyerang. Kali ini makhluk itu berusaha mencakar. Aku mencoba menghindar sambil balik memukul ke arah makhluk itu. Tak kusangka, pukulanku kena makhluk itu dan terdengar erangan makhluk itu. Aku bersiap-siap lagi karena makhluk itu seperti akan menyerang aku. Benar saja, makhluk itu maju melayang sambil mencakar-cakar ke arahku. Aku membaca doa dan bersiap memukul makhluk itu. Aneh, makhluk itu seperti terhalang oleh tembok tak kasat mata karena makhluk itu tak dapat mendekatiku. Astaga, kini muncul sosok makhluk seperti yang tadi. Kini jumlahnya menjadi lebih dari 1, berusaha mendekati aku. Aku terus berdoa dan makhluk-makhluk itu berusaha menyerang. Tapi seperti tertahan oleh tembok tak kasat mata yang jaraknya 1 meter dari aku. Aku sendiri merasa takut. Bagaimana bisa melawan banyak makhluk seperti ini? Sedangkan melawan satu saja, aku merasa kerepotan. Jangan takut, kakek bersama kamu. Terdengar lirih suara kakek-kakek terdengar di telingaku. Aku melihat seorang kakek berdiri di depanku. Kakek yang sama yang menolong aku ketika pulang dari rumah Pak Hasan. Sosok kakek itu maju mendekati makhluk-makhluk itu. Apa yang terjadi? Tak bisa aku lihat jelas karena hanya bayangan-bayangan hitam dan putih, seperti saling beradu. Aku mendengar seperti suara pukulan erangan, kesakitan, tapi tak bisa kulihat jelas apa yang terjadi. Ditambah suara angin kencang seperti berputar di beranda rumahku. Aku hanya bisa membaca doa terus-menerus. Sepertinya terjadi perkelahian sengit terdengar dari suara-suara yang timbul dan kadang aku mendengar seperti ada yang terjatuh dan menimbulkan goncangan di sekitar rumahku. Mirip gempa dengan skala yang tak begitu besar. Satu persatu, bayangan hitam terpental dan kemudian hilang dari hadapan. Yang kulihat kini hanya sebuah bayangan hitam terbang berputar-putar berkejaran dengan sebuah sinar. Bayangan hitam itu berputar-putar di atas pohon mangga di halaman rumahku. "Andri, ada apa?" kata ayah yang muncul dengan beberapa tetangga yang sedang ronda. "Nggak tahu ya, aku cuma lihat bayangan hitam berputar-putar dikejar sinar putih," kataku sambil menuju ke bayangan hitam di atas pohon mangga. Aku, ayah, dan tetangga yang ikut ronda jadi menonton kejadian itu setelah beberapa lama bayangan hitam itu ditabrak sinar putih dan mental jauh. Kemudian hilang sambil terdengar jeritan kesakitan. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu sampai heran. Perlahan, sinar putih itu turun ke pohon mangga dan secara perlahan meredup dan hilang. Dalam penglihatanku, kulihat sosok makhluk hitam terang kembali ke pengirimnya dan marah besar pada si pengirim makhluk hitam itu. Aku tak bisa melihat lagi apa yang terjadi karena penglihatan itu tiba-tiba sirna. Ayah tidak tahu apa yang terjadi, tapi semoga kita tetap dalam lindungannya ya, kata ayah padaku. Amin. Semoga tidak ada apa-apa yang terjadi, kataku. Ya udah, ayah pergi ngeronda lagi, kata ayahku. Ayah dan tetangga berkeliling kembali untuk ronda. Aku masuk rumah dan mengunci pintu depan dan kemudian masuk kamar untuk tidur. Entah mengapa, mata ini sulit dipejamkan. Pikiranku melayang, berpikir siapa yang mengirim makhluk itu. Aku tahu makhluk itu ditujukan kepada Dina. Orang yang mengirim makhluk itu mungkin dukun yang disuruh seseorang. Siapa orang di balik dukun itu? Kenapa tega berbuat seperti itu pada Dina? Wangi melati menyeruak di kamarku. Sosok melati mungkin akan muncul di sini, pikirku. Kenapa badanku tak dapat digerakkan? Kenapa? Ada apa dengan diriku? Aku seperti terbujur kaku di atas ranjang dan samar-samar di langit-langit kamarku seperti ada sosok yang muncul. Mulai dari asap tipis yang kemudian mewujud menjadi sosok wanita menempel di langit-langit kamarku. Walau aku yakin sosok ini tak bermaksud jahat, jujur saja aku kaget bercampur takut. Sosok wanita cantik itu tersenyum padaku dan di sebelahnya muncul sosok kakek-kakek yang membantuku muncul. Mereka seperti berbicara, membicarakan aku. Tapi aku tak mendengar apa yang mereka katakan. Aku masih tak bisa bergerak hingga ku dengar kakek itu berkata, "Belum waktunya." Dan
Kemudian mereka perlahan menghilang. Begitu mereka menghilang, tubuhku dapat digerakkan. Siapa wanita dan kakek itu? Kenapa mereka muncul? Dan kenapa kakek itu selalu membantu aku? Pertanyaan itu terus muncul di pikiranku. Aku terus berpikir hingga rasa kantuk menyerangku, membuatku tertidur. Pagi itu, aku mengantar Dina pulang ke rumahnya. Setelah pamit pada ayah dan ibuku, aku mengantar Dina menggunakan motorku. Semalam ngobrol apa sama ibu? Mau tahu apa mau tahu bingits? Kata Dina. Mau tahu? Pakai bingits? Kataku. Enggak akan kasih tahu. Kan pembicaraan perempuan. Bilang aja enggak akan ngasih tahu, kataku. Nanti dikasih tahu, enggak enak ngobrol di motor, kata Dina. Enggak apa-apa, biar perjalanan enggak terasa lama. Kalau sama kamu lama juga enggak apa-apa, apa malah lebih baik, kataku. Dasar gombal. Nih, mau langsung ke rumah Bu Dewi atau ke rumah kamu dulu? Tanyaku. Ke rumahku dulu lah, aku kan belum ganti baju. Oke sayang. Lebay, kata Dina sambil menyubitku. Sakit lagi dong. Nih tambahin, kata Dina sambil ngegelitikin aku. Jangan ntar jadi jatuh nih goyang-goyang motornya, kataku. Ya udah peluk aja, kata Dina sambil melukku erat dari belakang. Bener kata orang ya, kalau pacaran dunia serasa milik berdua. Naik motor pun bahagia, gak peduli sebelah kiri kananku naik mobil mewah. Tak lama kemudian, kami sudah sampai di rumah Dina. Andri, tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Iya. Kak Andri, bagaimana? Sehat? Kata Anto, adik Dina. Sehat toh? Wah, udah rapi nih, mau kemana? Biasalah anak muda, jalan-jalan. Kak, kapan-kapan liatin rumah temen kak, katanya. Ada penunggunya, kata Anto. Oke, nanti kalau ada waktu ya. Kak Dina, Anto jalan dulu, kata Anto. Iya, pulangnya jangan malam-malam, kata Dina. Iya kakak. Kak Andri, Anto berangkat dulu ya. Iya, selamat bersenang-senang ya. Bisa aja Kak Andri, kata Anto sambil berlalu. Dina keluar dari kamar, selesai berganti baju. Ayo kita berangkat. Naik mobilku aja, motornya disimpan di sini, kata Dina. Ya udah, ayo berangkat, kataku. Singkat cerita, aku dan Dina berangkat dan sampai di rumah Bu Dewi. Kami langsung menuju pintu utama dan disambut Bu Dewi yang mengajak kami ke ruang tamu. Di sana, kulihat ada Pak Hasan, kakaknya Pak Hasan, yaitu Pak Dadang. Ada seorang wanita berumur 50-an yang mirip Melati. Bu, aku menerima buku diari ini dan entah mengapa aku merasa ini milik anak ibu. Wanita itu menerima buku diari dari aku. Benar, ini punya anak ibu yang telah meninggal, kata wanita itu. Wanita itu menitikkan air mata. Aku hanya bisa terdiam dan suara lembut terdengar di telingaku. Karena diari telah sampai di ibu. Karena diari telah sampai di ibu, aku akan pergi, kata sosok Melati terdengar di telingaku. Angin semilir berhembus di sisiku, diiringi harum bunga melati yang perlahan pudar menghilang. Aku dan Dina duduk berdampingan di sudut ruangan. Bagaimana kabarnya Pak Hasan? Tanyaku pada Pak Hasan. Baik. Bapak dengar kamu mengalami gangguan ketika pulang dari rumah Bapak, kata Pak Hasan. Iya Pak, kami kemalaman di jalan, kataku. Tapi Bapak yakin kamu bisa melewati gangguan itu. Makanya Bapak juga minta kamu ikut membantu Ibu Zahra, kata Pak Hasan. Aku baru tahu bahwa nama ibunya Melati adalah Zahra. Bagaimana bisa bantu Pak? Saya nggak bisa apa-apa, kataku. Nanti kamu tahu sendiri, kata Pak Hasan. Hari telah memasuki maghrib. Aku, Pak Hasan, Pak Dadang melaksanakan sholat berjamaah. Di luar rumah suasana mulai gelap. Suara binatang malam mulai terdengar. Waktu berjalan. Waktu memasuki Isya. Setelah sholat Isya, kami makan malam. Setelah makan, kami berkumpul di ruang keluarga. Pak Hasan akan berjaga-jaga malam ini. Aku dan Pak Dadang tidur di ruang tengah, sedang Dina, Bu Dewi, Bu Zahra tidur di kamar Bu Dewi. Malam sudah semakin larut. Aku ingin sekali tidur, tapi mata ini tak mau terpejam.
Perasaanku tak enak, hawa terasa panas. Pak Dadang sudah terlelap tidur. Kulihat Pak Hasan masih terjaga sambil berzikir. Dina, Bu Dewi, Bu Sarah sepertinya telah tidur. Di luar mulai terdengar suara-suara aneh. Kulihat Pak Hasan bergeser duduknya karena seperti merasakan akan ada sesuatu yang terjadi. Aku pun bangun dari tidur-tiduran dan mulai duduk. Ku dengar seperti ada suara pasir dilempar di atas genting. Gelagat ada hal buruk yang terjadi mulai terasa. Aku mulai membaca doa. Dan benar saja, aku merasa rumah ini bergoyang seperti gempa. Tapi yang aneh, lampu dan air dalam galon tidak ada yang bergoyang. Pak Dadang terbangun mungkin merasakan pula rumah ini bergoyang seperti kena gempa. Brak! Seperti ada suara yang menabrak rumah ini terdengar keras sekali. Aku kaget, tapi Pak Hasan tetap tenang. Begitu juga Pak Dadang. Kulihat Bu Dewi, Dina, dan Bu Sarah keluar dari kamar. Mungkin terbangun karena suara keras tersebut. Pak Hasan memberi isyarat agar Bu Dewi, Dina, dan Bu Sarah agar tenang. Mereka juga ikut duduk. Tiba-tiba seperti ada langkah kaki terdengar, tapi disertai goyangan di rumah ini. Setiap terdengar suara kaki melangkah, Bu Sarah tiba-tiba berteriak sambil menutup wajahnya. Sontak kami melihat ke arah yang Bu Sarah lihat, dan astaga, ada makhluk aneh yang belum pernah kulihat ada di sudut ruangan. Aku berdoa, minta perlindungan dan kekuatan melawan makhluk aneh tersebut. Tiba-tiba aku seperti melihat ke tempat yang jauh. Astaga, aku melihat ada 6 orang yang berkomat kami di depan sajen dan kemenyan seperti hendak menyakiti kami. Aku sedikit khawatir. Apakah aku, Pak Hasan, Pak Dadang mampu melawan mereka? Kini di luar rumah seperti banyak makhluk. Ada yang mencakar-cakar di dinding, ada yang berusaha masuk menabrakkan dirinya ke pintu depan rumah. Kini Pak Dadang sudah duduk bersila, mulai membaca doa. Malam ini akan terasa panjang dengan gangguan-gangguan yang ditujukan pada Bu Dewi dan Bu Sarah. Aku pejamkan mataku dan mulai membaca doa. Mungkin apa yang dilihat masing-masing orang akan berbeda tergantung mata batinnya. Tapi yang kulihat adalah aku berhadapan dengan beberapa orang yang jaraknya sangat jauh. Mungkin puluhan, bahkan lebih dari 100 km. Tapi dalam pandangan batinku, kami berjarak hanya puluhan meter. Banyak sosok gaib yang memiliki wujud berbeda dan sangat menyeramkan mencoba mendekati kami. Kami kini saling berhadapan seperti bertarung. Mungkin akan sulit dijelaskan dengan kata-kata apa yang terjadi. Di sisi fisik kami semua sedang berdoa atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan di sisi lain pikiran dan batin kami bertempur. Puluhan sosok gaib menyerang membabi buta ke arah kami. Secara batin aku merasakan Pak Hasan dan Pak Dadang pun seperti berkelahi melawan makhluk-makhluk tersebut. Aku sendiri melawan sosok yang tinggi besar, diikuti beberapa makhluk yang lebih kecil. Setiap doa yang terbaca seperti menjadi benteng tak kasat mata yang mencegah sosok-sosok itu menyakiti kami dan menjadi senjata seperti pukulan pada mereka hingga ada beberapa sosok terjungkal menjerit kesakitan. Aku tak tahu sudah berapa lama ini terjadi, tapi serangan dari mereka terus datang bergelombang, seakan tidak ada habis-habisnya. Bahkan kini kurasakan Pak Hasan mulai kerepotan dan beberapa sosok mulai dapat menyakiti Pak Hasan. Aku terus berdoa dan tetap memejamkan mata. Dari indera yang kurasa mereka berenam terus merapal doa mengirim sosok-sosok mengerikan untuk mencelakai kami. Terdengar Pak Hasan mengerang kesakitan. Spontan ku buka mataku, kulihat Pak Hasan terbaring kesakitan sambil mengerang. Aku jadi tak konsentrasi dan kini kurasa dadaku terasa sakit dan badanku mulai ngilu terasa. Aku segera kembali membaca doa dan memejamkan mata. Tetapi kini kurasa aku mulai kewalahan karena banyaknya makhluk yang terus menyerang aku dan Pak Dadang. Yang hebat adalah Pak Dadang masih mampu menahan gelombangan serangan tetap berdoa atau membaca ayat suci penuh konsentrasi. Aku sudah mulai kerepotan. Bahkan aku seperti kena pukulan. Rasa sakit di dada, kepala, mataku berkunang-kunang. Aku merasa marah. Ya, aku merasa marah. Ada mereka yang mengirim serangan jahat pada kami. Aku membaca doa
dengan hatiku yang membara marah. Tiba-tiba, aku merasa ada angin berhembus kencang dari belakangku. Kurasa aku melihat sosok kakek yang berulang kali datang menolongku. Tapi kini sosoknya berbeda, matanya merah membara seperti amarahku. Sosok kakek itu berdiri penuh amarah dan melayang menghajar sosok-sosok gaib yang menyerang kami. Pandangan batinku kini merah menyala, seperti pandanganku bersatu dengan mata kakek itu yang kini mulai menyerang, membanting, memukul sosok-sosok gaib itu. Aku tak begitu jelas melihat sosok kakek bertarung dengan sosok gaib, hanya pandangan merah membara kulihat. Kulihat beberapa orang yang mengirim sosok menakutkan untuk mencelakai Bu Dewi dan Bu Zahra mulai terjatuh dan beberapa dari mereka seperti memuntahkan darah. Aku masih merasakan amarah, bahkan aku seperti merasakan memukul mereka yang telah terjatuh. Dan kini aku seperti mengejar sisa dari mereka yang akan seperti kabur dari tempat mereka. Amarahku membara. Aku seperti mengamuk di tempat orang yang mengirim sosok aku. Aku merasa menyatu dengan sosok kakek yang marah, menghancurkan apa yang ada di tempat mereka. Hingga badanku digoyang-goyang, tapi aku seperti belum sadar. Masih saja marah. Aku dengar bisikan lembut di telingaku. Suara Dina memberitahuku untuk beristighfar. "Andri, istighfar Andri," kata Dina berulang kali. Begitu pula aku dengar yang lain membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perlahan aku membuka mataku. Kini semua yang ada di rumah Bu Dewi mengelilingiku dan membaca istighfar. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku masih belum mengerti. "Andri, minum air ini," kata Pak Dadang, dan aku mulai meminum air tersebut. Aku merasa tenang sekarang dan nafasku mulai perlahan normal. "Apa yang terjadi?" kataku. "Kamu tadi seperti ngamuk, memukul, membanting," kata Dina. "Tapi sudahlah, semuanya sudah selesai. Kurasa mereka yang mengirim kekuatan jahat akan berpikir berkali-kali untuk mencelakai kalian," kata Pak Hasan. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 5 pagi. Ternyata lama juga kami melawan sosok gaib kiriman 6 orang dukun. Badanku terasa lelah. Kulihat Pak Hasan masih memegangi dadanya yang terasa sakit. Pak Dadang membantu mengobati Pak Hasan. Tiba-tiba aku sangat merasa mengantuk, lalu aku tertidur. Aku terbangun. Kulihat dari sudah siang. Aku tertidur di pangkuan Dina. Saat ku membuka mata, aku melihat wajah Dina yang tersenyum padaku. "Jam berapa ini?" tanyaku. "Jam 11 siang," kata Dina. "Maaf, aku tertidur di pangkuan kamu, Dina. Mungkin kamu merasa pegal," kataku. "Gak apa-apa, aku juga sempat tertidur." "Pak Hasan dan Pak Dadang kemana?" "Mereka sedang beristirahat di kamar." "Aku mandi dulu ya, badanku terasa gak enak, keringatan." "Iya, mandi sana biar wangi." Aku beranjak ke kamar mandi dan membilas tubuhku yang terasa gerah. Astaga, beberapa badanku terlihat lebam, mungkin akibat terkena serangan sosok gaib kiriman. Selesai mandi, aku menuju ruang tamu sepi, hanya ada Dina. Aku duduk di sebelah Dina. "Pada kemana kau sepi?" "Semua sedang tidur, istirahat, kecapean karena kejadian tadi malam." "Kamu gak istirahat juga, Din?" "Mau, tapi ingin gantian. Aku yang tidur di pangkuan kamu." Dina meletakkan kepalanya di pangkuanku dan tiduran di sofa. Kulihat Dina tertidur dengan wajah yang tenang. Kuusap lembut rambut dan pipi Dina. Entah kedepannya apa yang akan aku lalui bersama Dina. Kuharap apapun itu tidak akan memisahkan aku dan Dina, tapi menguatkan hubungan kami. Terima kasih ya teman-teman. Gimana kisah Andri dan Dina? Apakah suatu saat Andri akan bertemu dengan Den Aka? Tidak tahu ya, yang tahu cuma tahu Colama nanti. Oke, admin dulu diri, apresiasi setinggi-tingginya buat tahu Colama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.